Pemirsa rasis, korban robot trading yang dimiliki oleh Wahyu Kenzo resmi membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Kasus penipuan tersebut setidaknya memakan 820 korban dengan jumlah kerugian hingga 150 miliar. Kasus ini rupanya juga melibatkan beberapa publik figur terkenal dan pejabat publik yang memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo, baik secara pribadi maupun rekan bisnis. Polisi sudah diterima oleh SPKT. Hari ini tahap awal ya, untuk proses selanjutnya barang tentu nanti diverifikasi 2 minggu untuk menemukan peristiwa pidana terkait dengan bukti sudah kita sampaikan, bukti elektronik, video maupun foto, kemudian bukti-bukti terkait dengan transfer para korban ke Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Semua bukti sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti 2 minggu akan dipanggil terkait dengan keterangan saksi ya, keterangan saksi berkenaan dengan peristiwa pidana ya. Kemudian setelah itu akan di-tracking aset-aset para korban, para pelaku dalam hal ini Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kita juga sudah bersurat ke KPK untuk tracking aset-aset itu, yang mana nanti kita minta kepada kawan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk melakukan penyitaan yang nanti bisa diberikan alat bukti untuk disampaikan di persidangan dan insya Allah nanti akan diserahkan ke para korban. Jadi itu gitu ya. Pemirsa rasis, pengacara Zainul Arifin melaporkan 8 artis yang terlibat dengan Wahyu Kenzo sejak tahun 2021. Pengacara itu pun meminta mereka untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Kasus penipuan robot trading ini juga menyeret beberapa selebriti tanah air. Di antaranya Raffi Ahmad, Rian Demasif, Dr. Tirta, Haji Faisal, Stephen William, hingga Gus Miftah. Para publik figur ini diduga ikut menerima hasil penipuan dan penggelapan dana serta pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Zainul Arifin pun berharap para publik figur itu dapat bekerja sama untuk membantu para korban penipuan robot trading mendapatkan haknya. Terkait dengan update ya, publik figur nanti pasti akan dipanggil terkait dengan klarifikasi, pertimbangan verifikasi ya, para publik figur itu kita berharap mereka proaktif kemudian kooperatif untuk segera, meskipun tidak dipanggil ataupun sebelum dipanggil kita berharap mereka untuk mengklarifikasi ini supaya ada etikat baik mereka dan mengembalikan apa yang mereka terima dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Karena bagaimanapun juga ada tindak pidana pencucian uang pasal 5 dengan ancaman 5 tahun kemudian denda 1 miliar rupiah jika mereka tidak mengembalikan uang tersebut. Kalaupun kita flashback ke belakang, kita tahu bahwa ada Ivan Gunawan yang pada saat itu takut paut dengan robot trading yang aku, kemudian dia etikat baik dan mengembalikan kerugian para korban ataupun uang yang dia terima dari founder. Atas itu hal yang sama juga serupa dengan public figur yang lainnya seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawan yang mereka ada sebagai endorsement ataupun sebagai brand ambassador untuk terlibat dalam produk-produk Wahyu Kenzo dalam arti Blueberry sama The Legend. Nah itu kita harap mereka untuk proaktif untuk mengembalikan apa yang mereka terima. Pengamatan yang dengan para korban. Berapa dipanggil Pak? Ya itu nanti 2 minggu setelahnya diverifikasi terkait dengan peristiwa pidana. Makanya saya bilang bahwa kalau publik figur memiliki etikat baik, artinya tidak perlu harus dipanggil secara resmi oleh Bareskrim. Dengan etikat baik dia datang untuk menyampaikan informasi apa yang sebenarnya yang dia alami. Karena bagaimanapun juga kita sebetulnya menunggu etikat baik kawan-kawan dari publik figur ini sebagai contoh publik. Kalaupun mereka tidak melakukan itu, kita garap kawan penyidik untuk menerapkan pasal 5 tersebut tidak punya pencucian uang. Pengacara Zainul Arifin pun menegaskan apabila publik figur yang terkait dengan kasus pencucian uang ini tidak mengembalikan uang tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun penjara dengan maksimal 20 tahun penjara dan akan dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari 8 G2 KUHP Komisi 105 106 terkait dengan perdagangan
kemudian TPPU pasal 2, pasal 3, dan pasal 5, kemudian ada undang-undang perlindungan konsumen, kemudian ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang terkait dengan ITE. Ada beberapa undang-undang pasal berlapis ya. Ancamannya mungkin masing-masing? Ya, kalau masing-masing ancaman kumulatif ya, maksimal 20 tahun. Kenapa baru sekarang? Ya karena para korban saat ini kan baru melapor ke kita baru sekarang. Kemudian kita konsentrasi pada saat yang lalu dengan DNAPO sama NEP 89. Nah kemudian seiring berjalan dan kawan-kawan korban ini dijanjikan akan dikembalikan uang itu selalu berlarut-larut ya. Hingga beberapa minggu hingga sampai 1 tahun 12 bulan tidak ada etikat baik dari manajemen. Kemudian mereka juga sudah menyampaikan permohonan pengembalian, sudah menyampaikan somasi namun tidak ada tanggapan. Akhirnya mereka melakukan upaya hukum ini, berharap nanti ini bisa dikembalikan dari putusan pengadilan. Tadi koordinasi sama penyidik banyak ya, ada yang melapor langsung, ada yang di beberapa wilayah Polda dan Polres. Maka itu sesuai dengan instruksi dari Barreskrim melalui Telegram akan diambil alih semua oleh Barreskrim untuk melakukan koordinasi dan efektif dan penegakan hukum. Apa yang dilakukan ini sama halnya dengan kelompok-kelompok trading yang lain seperti DNAPO dan NEP 89 juga semuanya diambil alih oleh Barreskrim supaya efektif, cepat dan ada kepastian hukum bagi korban. Halnya dengan Atta Halilintar pada saat itu lelang banananya, kemudian dia dipanggil Barreskrim, dia kembalikan banananya dan juga dia kembalikan uang 2,2 M. Termasuk juga ini sama halnya dengan ulama kita yang kita hormati, Gus Miftah. Kita berharap beliau bisa mengasih edukasi kepada publik bahwasannya ini memang harus didukung baik penegakan hukum. Nah pada saat itu memang kebetulan beliau melelang belangkonya yang dibeli oleh Wahyu Kenzo. Terjadinya transaksi itu tahun 2021. Kalau dia terjadinya 2003 atau 2005 itu tidak jadi soal karena bukan bagian dari undang-undang pencucian uang. Namun korban ini mengalami kerugian rentang tahun 2020 hingga saat ini. Maka dari itu rentang tahun itu maka diduga uang yang digunakan oleh Wahyu Kenzo adalah uang hasil dari kejahatan yang dia terima dari para korban. Maka dari itu kita berharap Gus Miftah kemudian yang lain yang berupa lelang itu termasuk Dr. Tirta kemudian Edi Faisal untuk Yogo berbesar hati untuk mengembalikan uang itu atau seperti apa bentuknya sebagai tanggung jawaban mereka. Karena kalau juga ya menurut kami hukum melakukan kepastian, hukum bisa menanggung siapapun dia karena peristiwa pidananya jelas, perbuatan pidananya jelas, bukti dan keterangan saksi jelas, maka penegakan hukum saya pikir pantas ya untuk diberikan kepada siapapun. Tapi kalau hasilnya bebas dari pidana, contoh pemain ex bupati mana atau gubernur mana melakukan kejahatan korupsi, kemudian uang itu dipergunakan untuk amal ibadah, bangun masjid ataupun bangun tempat ibadah yang lain. Namun karena alasan ibadah kemudian itu menjadi alasan pemaaf bagi penyidik untuk tidak memproses pidana dia. Nah kalau itu menjadi alasan pemaaf, saya pikir undang-undang tidak membenarkan itu. Nah kalau begitu saya rasa semua koruptor itu bisa terbebas dari negara ini. Maka dari itu bukan alasan pembenar, bukan alasan pemaaf bagi orang pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Maka dari itu kita pencucian uang pasal 5 harus diterapkan. Ya setelah itu ini kan yang kita ketahui ya, makanya kita sudah menyampaikan surat dari ke PPATK. Tujuan kita menyampaikan surat ke PPATK salah satunya adalah untuk men-tracking ya, men-tracking aset-aset yang dimiliki, men-tracking siapa-siapa pihak-pihak yang diduga menerima itu. Salah satunya kan kita mengirim beberapa nomor rekening kepada PPATK, kemudian mengirim bukti-bukti aset-aset yang tidak bergerak, itu nanti akan ditelusuri oleh PPATK dan kita berharap nanti PPATK koordinasi sama Barreskrim untuk melakukan penyitaan dan seterusnya. Ya kalau persoalan surat menyurat saya pikir bukan ranah kita ya, karena bagaimanapun juga kan kita sampaikan proses ini kan sudah terlalu lama, kawan-kawan korban sudah terlalu lama untuk menunggu pengembalian kerugian. Maka dari itu saya pikir surat menyurat tidak diperlukan lagi, karena ini sudah menjadi persoalan konsumsi publik, maka dia harus tanggung jawabkan di depan penyidik. Maka harapan kita penyidik profesional untuk memanggil semua para pihak untuk dimintai klarifikasi apakah benar dia sebagai endorsement atau sebagai brand ambassador produk yang bagian dari yang didirikan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun benar, apakah dia benar menerima sesuatu dari endorsement itu, maka kalau benar dia harus kembalikan, kalau enggak ya bisa dikenakan pasal 5 TPPU. Gitu. Raffi Ahmad. Ya, Pemirsa Rasis, terungkap sudah simpang siur publik figur yang terlibat kasus penipuan robot trading.
terutama yang kemarin sempat menghebohkan jagat maya terkait artis yang berinisial R tersebut. Ternyata tak pernah terduga sosok artis itu adalah Raffi Ahmad Sultan Andara. Bagaimana nih pemirsa Rasis? Apakah Raffi Ahmad akan mengembalikan penghasilan dari kasus penipuan robot trading tersebut? Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.